Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat. Pada video kali ini, Lili akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Oke, ini dia PowerPoint. Pada video kali ini, saya akan membicarakan tentang artikel ilmiah. Next. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian atau hakikat artikel ilmiah. Yang kedua, sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga, strategi penulisan artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah kebahasaan artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah. Apa sih pengertian artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu, di mana ada audiens yang merupakan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang, didiskusikan kembali, baik secara lisan maupun dengan tertulis. Lanjut ke sistematika penulisan artikel ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah, kita juga harus memperhatikan sistematika dalam aturan penulisan artikel ilmiah. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu judul artikel. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas, informatif, serta tidak bertele-tele, dan mengarah pada topik yang dibahas. Dalam artikel ini, maksimal penggunaan kata adalah 12 kata. Dengan begitu tidak terlalu panjang dan bisa menarik. Pasalnya, judul menjadi titik awal untuk pembaca menangkap konsep atau isi artikel. Yang kedua, yaitu identitas penulis. Identitas penulis berupa nama dan alamat penulis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengindekskan nama pengarang agar tidak diakui oleh orang lain. Dalam penyantuman nama, tidak boleh dicantumkan nama gelar. Dan tulisan identitas penulis ini berada di bagian setelah judul, serta dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran huruf teks ini. Yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak ini merupakan penggambaran artikel secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil, dan kesimpulan secara ringkas dan singkat. Abstrak inilah yang mencantumkan alasan mengapa artikel dibuat. Abstrak bisa berupa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan jumlah kata tidak lebih dari 150. Yang keempat yaitu keyword. Keyword adalah kata kunci, dan ini biasanya berada di bawah abstrak dan menjadi satu kesatuan dengannya. Abstrak terdiri dari 3-5 kata yang mewakili istilah-istilah yang perlu menekankan dan memang dibahas oleh penulis. Dengan begitu, adanya batasan tertentu agar artikel tahu arah yang dibahas. Yang kelima yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian terdahulu. Dengan begitu, arah dari artikel sudah jelas. Pada bagian ini sangat berpengaruh pada latar belakang, karena menjadi alasan sekaligus memuat grand teori secara garis besar yang dihubungkan dengan realita di masyarakat. Yang keenam yaitu metode. Metode ini menjadi alur di mana penelitian harus memperoleh data yang sesuai, kemudian sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkannya. Dengan begitu akan lebih mendetail tentang sejauh mana pembuktian antara teori dan realita. Teori, realita, dan juga data tergantung jenis data kualitatif atau kuantitatif. Yang ketujuh yaitu hasil.
Hasil penelitian ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. Hasil ini menginformasikan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Hasil ini harus relevan dengan tujuan penelitian, serta menjadi latar belakang melakukan penelitian. Hasilnya akan sesuai dengan hipotesis atau tidak. Lanjut yang ke-8, yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan, lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan juga mengimplikasikan temuan yang didapat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan akan lebih mendalam. Yang ke-9 yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel. Dengan begitu, pembaca akan lebih memahami isi artikel dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan apa yang diperoleh. Selain itu, bagian ini juga berisikan saran untuk pengembangan teori yang baru, berimplikasi secara praktis, dan merekomendasikan jika ingin ada penelitian lanjutan dengan harapan jauh lebih baik. Yang ke-10 yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan untuk para tim yang telah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel, baik kesediaan data maupun teknis lain. Yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Dengan begitu, sumber yang didapat jelas serta bisa diajukan kebenarannya. Daftar pustaka ini dilihat serinci mungkin agar apa yang ditulis mampu menjadi bahan pertimbangan dalam khasanah ilmu pengetahuan. Kita lanjut ke strategi penulisan artikel ilmiah. Ketika kita hendak menulis sebuah artikel ilmiah, kita harus tahu terlebih dahulu strategi apa yang harus kita gunakan. Yang pertama, buat kerangka tulisan. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat rencana tulisan dengan cara menyusun kerangka tulisan. Kerangka ini dibuat agar tulisan Anda tersusun dengan baik secara strukturnya jelas. Agar tulisan Anda tersusun dengan baik serta strukturnya jelas. Yang kedua, jangan menulis terlebih dahulu. Langkah kedua, menulis artikel ilmiah yang baik adalah menahan diri untuk segera menulis. Tut mengungkapkan jika kebanyakan orang menulis terlebih dahulu, kemudian mencari konferensi atau jurnal ilmiah untuk mempublikasikan karya. Alangkah lebih tepat jika alurnya dibalik, yakni menemukan terlebih dahulu jurnal atau konferensi yang dituju. Hal ini mempermudah penulis untuk menyesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh jurnal atau konferensi tersebut. Yang ketiga yaitu abaikan dulu tata bahasa. Saat membuat tulisan artikel ilmiah, jangan terlalu fokus pada tata bahasa. Yang terpenting adalah menuliskannya dulu. Memeriksa dan memperbaiki tata bahasa dilakukan di akhir setelah menulis. Yang keempat yaitu tulis ulang. Usai menyelesaikan tulisan, Anda perlu melakukan pemeriksaan agar kualitasnya bagus. Kemudian menulis ulang dengan fokus pada aspek bahasa agar hasil tulisannya lebih baik. Yang kelima yaitu cari pembaca. Meminta bantuan rekan atau orang yang sesuai untuk membaca tulisan Anda. Tutut menekankan tidak perlu menunggu tulisan Anda sempurna, karena tulisan tidak bisa sempurna jika hanya Anda yang membacanya. Untuk itu perlu mencari pembaca untuk menanggapi tulisan Anda, sehingga ada feedback yang Anda dapatkan, entah berupa masukan atau kritik untuk membantu Anda memperbaiki tulisan. Yang keenam yaitu buat judul yang singkat. Lebih efektif dan menarik jika judul tulisan Anda pendek. Rata-rata judul artikel pendek di jurnal kategori Q1. Anda bisa belajar mengikuti contoh-contoh jurnal tersebut. Yang ketujuh yaitu pastikan abstrak singkat tapi padat.
terakhir adalah memastikan bagian abstrak singkat tapi padat. Abstrak yang baik menurut Tutut terdiri dari 150 sampai 250 kata dan memuat seluruh inti tulisan artikel. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah atau tujuan, metode hasil, diskusi, dan kesimpulan. Semua elemen dirangkai dengan gaya bahasa akademis. Lanjut ke kebahasaan artikel ilmiah. Dalam artikel ilmiah, memuat beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya, karya tulis ilmiah dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapat dari analisis, bukan perkiraan. Artinya, karya ilmiah harus diambil dari hasil penelitian, bukan hanya khayalan oleh penulis. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Ketidakbakuan pada penulisan membuat bingung pembacanya. Oleh karena itu, karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami saat dibaca. Yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Dalam penulisan artikel ilmiah, penulis harus menggunakan kaidah-kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam yaitu bersikap dekoratif. Penulisan karya ilmiah menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Yang ketujuh yaitu kohesi. Artinya bahasanya tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan yaitu bersikap objektif. Artinya karya ilmiah tidak dibuat dari hasil perasaan penulisnya, melainkan dari hasil analisis atau penelitian. Yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat efektif. Tujuan menggunakan kalimat efektif adalah agar pembaca tidak dipusingkan karena kalimat yang berputar-putar. Next. Selesai.